Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Muhammad Ihsan Maulana di channel Mimotovlog. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih diberikan kesehatan hingga saat ini, oke? Jadi buat yang baru nonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen serta nyalakan lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih juga untuk yang sudah selalu setia menonton video-video gua walaupun kadang video gua nggak jelas, tapi yang pasti gua selalu utamakan untuk membuat konten-konten yang memberikan informasi yang bermanfaat lah buat kalian. Jadi ini sekarang gua mau ngebahas sesuatu yang memang lagi viral sebulan ini ya, 1 bulan ini lagi viral banget tentang investasi trading ilegal ya. Jadi afiliator Binomo dan afiliator Quartex yaitu Indra Kents dan Doni Salmanan sudah ditangkap Barreskrim Polri, tapi yang gua tahu Doni Salmanan itu ditangguhkan penahanannya ya. Jadi dia masih bisa keluar bebas, tapi jaminan istrinya dan harta mereka itu dimiskinkan, coy. Jadi semua harta kekayaan mereka ditarik, disita oleh negara dan dijadikan barang bukti. Sebenarnya apa sih itu namanya Binomo dan Quartex itu? Karena gue ngebahas ini memang gue dulu pernah pemain kayak ginian, coy. Gue tahun 2017 itu udah main Olim Trade. Dulu Olim Trade itu cuma modal $20, sekitar 350 kalau nggak salah. Dan gue itu udah untung 30-an. 30 sama modal 20 itu udah $50. Ya sekitar 750-an lah ya, 750-an. Pokoknya setelah gue main Olim Trade, terus gue kan kenal Binomo gitu. Di Binomo itu menurut gue emang lebih enak, lebih asik mainnya. Jadi gue berhenti dari Olim Trade, untung segitu, dan gue main Binomo, coy. Dan di Binomo itu emang trennya lebih relatif santai ya, nggak kayak di Olim Trade. Yang jadi permasalahannya di sini kenapa sampai Indra Kents dan Doni Salmanan itu ditangkap. Jadi yang gua tangkap di ini, Binomo itu ilegal, coy. Sesuatu yang ilegal kalau dipromosiin tuh pasti ada pasal-pasal yang berlaku. Wow, tumben banget macet ya. Bentar, coy. Nah, di pasal itu juga ada tentang penipuan. Jadi ya, gue ini emang udah kenal afiliator itu lama. Makanya dari dulu gue nggak pernah mau ngikutin link-link yang di-share sama orang. Apalagi ada link kode promosi ya dari orang tersebut. Soalnya pasti itu ada hal-hal yang dari kerugian kita bakal masuk ke dia. Sebenarnya juga di aplikasi Binomo itu udah ada peringatan, coy, bahwa resiko kerugian itu sangat tinggi dan setiap kerugian yang dialami di trading Binomo itu bukan tanggung jawab platform. Nah, yang lebih bodoh lagi, masih banyak orang Indonesia yang ngebet kaya, coy. Jadi pengen kaya secara instan. Dan kebetulan memang si Indra Kents ini kan promosinya dengan cara menunjukkan kekayaan yang dia punya gitu. Jadi orang ngelihatnya, wih enak nih main ginian kan cepet kaya gitu. Padahal mah enggak, coy. Apalagi orang banyak yang nafsu sampai kehilangan 300 juta sampai 500 juta itu bener-bener menurut gua otaknya di mana gitu. Gua aja nih ya kalau main ginian, gua waktu itu modal Binomo itu cuma 150 dan udah ngerasain satu hari itu untung 2 jutaan. Tapi yang namanya yang instan tuh pasti habisnya nggak berasa, coy. Namanya duit panas lah. Duit panas tuh habis nggak bakal berasa, dan memang waktu itu duit langsung habis. Jalan-jalan happy-happy lah. Kalau lu punya modal gede itu sebenarnya bisa untung walaupun kecil gitu.
Ya ibarat kata kayak lu naruh duit di reksadana gitu kan, untungnya nggak mungkin lebih dari 10% atau 12% tuh nggak bakal ada. Paling gede tuh di reksadana paling 5% ya di sebulan. Itu pun sebulan bukan sehari gitu. Jadi kalau di binomo lu harusnya udah untung 10% aja tuh udah lumayan sebenarnya. Cuman yang namanya orang Indonesia itu kalau udah dikasih untung dikit pasti ketagihan dan akhirnya sampai loss berpuluh-puluh juta, dan yang disalahin malah afiliator. Udah jelas-jelas itu kan ada peringatan dan memang aplikasinya ilegal di Indonesia gitu. Nggak ada badan hukum yang memegang perusahaan itu. Dan kalau kalian pernah main binomo atau Olimtrade itu, dia deposit transfer nggak pernah ke nama PT karena memang ilegal coy. Jadi dia biasanya transfer ke nama orang, namanya macam-macam lah. Kadang-kadang misalnya lu deposit gitu, terus besoknya mau deposit lagi pasti beda orang lagi karena memang platform itu ilegal coy. Dan gue salutnya sama pemerintah Indonesia itu langsung dimiskinkan gitu. Gue setuju sama gituan, apa hukum yang ada gitu. Karena itu juga kan uang hasil dari loss trader. Cuman kalau buat dibalikin ke trader yang kayak gitu, gue nggak setuju. Lebih baik buat dibangun buat infrastruktur yang ada di Indonesia gitu. Karena memang itu kebodohan mereka sendiri, bukan kesalahan dari afiliatornya itu kan. Kecuali memang ada apa namanya ya, kayak investor ilegal kayak bodong gitu. Jadi lu misalnya ditawarin lu naruh 9 juta gitu, dalam 2 jam bisa balik 100% lebih dari yang lu modalin gitu. Dan misalnya lu taruh di situ terus lu nunggu 2 jam nggak bakal balik tuh duit. Ada yang kayak gitu, memanfaatkan nama binomo padahal nggak sama sekali. Dan sekarang yang gua heran baru 2 afiliator yang menjadi tersangka. Gua tinggal nunggu afiliator si Alan Suryajana nih. Alan Suryajana itu terkenal dengan afiliatornya si Olimtrade ya. Gua lagi nunggu juga kabarnya, semoga aja cepat ketangkep ya. Dan gue juga nunggu untuk kasus-kasus korupsi nih. Semoga pemerintah ngedenger gitu. Semoga juga mereka dimiskinkan gitu. Jadi jangan sampai harta korupsi itu dimakan sama anak cucunya gitu, dinikmatin sama anak istri ya kan. Soalnya banyak kasus-kasus korupsi yang ya udah lewat gitu aja gitu, dibalikin berapa persen padahal hartanya masih kesimpan di rekening istri atau di rekening orang tuanya atau di rekening nama orang lain yang dia punya gitu. Kan kita nggak tahu. Jadi yang harus dipelajari dari kasus ini adalah jangan pernah termakan oleh iklan-iklan yang menawarkan kekayaan secara instan coy. Di dunia ini nggak ada kekayaan yang muncul secara instan. Gua aja main binomo dari 2017 sampai akhir 2019 itu kan kasus ilegalnya udah mulai gede. Di 2019 udah mulai diblokir sama Kemenfo ya. Jadi pas udah sebulan sampai waktu itu 5 kali diblokir, gua tarik semua saldo gua dan gua nggak lanjutin main itu. Sekarang gue main apa? Masih gue main-main kayak gituan, namanya aplikasi money game lah tentunya. Jadi ada yang satu menang, ada yang satu kalah. Di binomo itu ada atas, ada bawah, ada buy, ada sell. Jadi kalau ada 2 orang main, satu milih sell, satu milih buy, pasti salah satu ada yang loss, ada yang menang. Yang menang dapat 80%, yang kalah hilang 100%. Dan bandar 20%. Itulah mainan kayak gitu. Money game tuh semua sistem permainannya sama, nggak ada yang beda. Nah kenapa mereka bisa rugi $100-an, puluhan juta gitu? Menurut gue itu mereka yang terlalu tamak ya. Misalnya lu modal 1 juta, lu nggak bisa sekali main langsung masang 5.000 gitu. Kagak coy. Lu masang minimal 10.000 lah. Kalau di binomo kan 14.000 minimal.
Kalau lu modal 1 juta ya 14.000 lu taruh. Gua nggak bukannya ini ya, daripada lu masang asal-asalan gitu. Main kompen jauh lebih baik kalau menurut pengalaman gua. Karena gua udah nggak main binomo, karena memang ilegal coy di Indonesia dan mulai diblokir terus nih. Jadi kalau main binomo itu mending yang paling aman gitu. Yang paling aman itu ngikutin arus tren. Misalnya kalau lagi atas ya lu pasang atas. Candle sebelumnya buy, lu pasang buy. Kalau loss, lu pasang lawan arah dari itu dengan modal 2 kali lipat dari sebelumnya, ya gitu, dari yang loss itu. Jadi yang tamak-tamak itulah yang bisa sampai kehilangan ratusan juta gitu. Itu dia naruh 100 juta, maksudnya modal 100 juta, ya dia pasang gede-gede juga. Ya itu sama aja ngasih bandar. Pokoknya gitu aja. Semoga kalian gak termakan sama iklan-iklan yang menawarkan kekayaan secara instan, karena memang kekayaan instan itu tidak ada coy. Orang-orang kaya di dunia ini, kalau kalian tanyain gimana bisa sampai sekarang gitu, pasti dia kerja keras berpuluh-puluh tahun coy. Ada yang sampai 20 tahun, ada yang 40 tahun baru bisa sampai ke kejayaan yang dia punya gitu. Jadi nggak ada kekayaan yang instan. Sekali lagi gue ingetin ke kalian, nggak ada kekayaan yang instan. Kalau kalian memang mau main website money game kayak gitu, atau aplikasi money game kayak gitu, gue saranin buat passive income aja. Jadi kayak selingan aja lah, tambahan duit gocap 100.000 tuh lumayan, ya kan? Daripada lu harus fokus ke situ dan kehilangan banyak duit coy. Jadi sekian aja nih informasi dari gua. Semoga pemerintah dengar, dan semoga juga para kasus korupsi dimiskinkan juga seperti kasus afiliator ini. Dan yang baru nonton juga jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya, oke? See you di the next video, bye-bye.